Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya DK bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Dan saya selalu berharap bahwa Anda bukan cuma sehat, tapi juga bahagia. Dan menjadi orang bahagia tentu adalah salah satu bentuk ciri orang yang bersyukur. Pemirsa, jangan lupa menjadi orang bersyukur, karena orang bersyukur pasti bahagia. Nah, dalam kondisi bahagia saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan tamu-tamu istimewa saya. Dan ini sudah dekat nih, kurang lebih 11 hari lagi kita akan rame-rame ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih kita dalam pilkada, khususnya pilkada DKI Jakarta bagi Anda yang ada di Ibu Kota Jakarta. Setelah beberapa kali melihat penampilan calon gubernur dan calon wakil gubernur, bagaimana? Sudahkah Anda menjatuhkan pilihan? Atau mungkin tim ses perlu ekstra usaha lagi untuk memoles calon gubernur dan calon wakil gubernurnya? Langsung ini akan kita diskusikan tentunya dalam program kesayangan Anda, DK Show. Ya pemirsa, tiap tim pemenangan kabarnya sudah jauh-jauh hari menyiapkan kandidatnya untuk beradu di panggung debat. Mulai dari penguasaan dan solusi yang ditawarkan, hingga termasuk gaya bicara dan cara berpenampilan terbaik, termasuk ekspresi ketika tampil di panggung dan di depan kamera. Bagaimana adu strategi di balik panggung debat? Kita akan ngobrol langsung dengan orang-orang yang terkait dengan pasangan calon yang tampil di media beberapa waktu lalu. Kita sudah kedatangan tamu istimewa. Langsung saja saya undang tamu-tamu saya. Yang pertama Lena Mariana Mukti, Rustika Tamrin, dan Tubagus Aceh Hasan Sajili. Langsung kita sambut sama-sama. Selamat datang. Halo Bu Lena, apa kabar? Sehat ya? Finally jumpa. Terima kasih. Silakan duduk karena nomor 1 paling kanan ya. Bebas. Halo Bu Tika, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Silahkan dan duduk. Bahagia. Nah, selalu bahagia. Nah, ini paling asik nih Kang Aceh nih. Kang sehat ya? Paling ganteng. Paling ganteng. Dan posisinya di tengah karena nomor 2 ya. Silakan. Terima kasih Kang Aceh. Baik. Oke, asik ya, bisa lengkap ya kita ngobrol ya. Bu Lena, gimana kesibukan sekarang? Ya, Menjelang masih terus pilkada? Ya sampai 3 hari menjelang tanggal 15 nanti masih terus outreach pemilih, masih berjumpa dengan para pemilih dan hampir seluruh kecamatan di 44 kecamatan di DKI sudah didatangi oleh Mas Agus dan Pak Sudah Silvi. semua ya? Alhamdulillah sudah. Ini kan masih ada 1 minggu lebih lah, ya kan? Ya. Sebelum tanggal 15. Apa Ya. kira-kira strategi yang dikencengin nih sekarang nih untuk memoles dalam tanda petik yang positif ya? Ya. Memoles Mas Agus dan Pak Silvi nih. Ya, bahasa memoles ini menarik ya. Sebenarnya kalau untuk pasangan calon kami ini kan dua-duanya sudah punya latar belakang yang sudah teruji ya di bidangnya masing-masing. Jadi di militer, Mas Agus kurang lebih 16 tahun. Ya. Kemudian Pak Silvi sendiri 31 tahun di birokrasi. Jadi ya menurut saya kita tidak memoles mereka, tapi mereka sudah jalan dengan kemampuan masing-masing, dan terutama memang yang paling penting adalah tadi outreach pemilih, mengunjungi para pemilih, bicara dari hati ke hati dengan pemilih. Jadi yang penting kita berusaha, bekerja, berdoa, dan meyakinkan para pemilih bahwa bila memilih Mas Agus dan Pak Silvi, insya Allah Jakarta akan lebih aman, lebih sejahtera. Amin. Amin. Tahu aja ya di TV ya, boleh deh kampanye terus ya. Iya. Apalagi yang di sebelahnya nih ntar nih. Gimana Kang Aceh persiapan nih, apalagi menjelang debat putaran ketiga, apa yang bisa dilakukan nih? Ya, kalau Pak Ahok dan Pak Jarot sebetulnya tidak ada persiapan khusus ya terkait dengan debat, baik debat pertama, kedua, dan nanti yang ketiga. Karena seperti yang kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot kan lebih kepada apa yang sudah dilakukan, dan tinggal membahasakannya saja dengan bahasa pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh Pak Ahok, Pak Jarot. Nah, soal debat memang Pak Ahok di dalam berbagai kesempatan terhadap tim ya, itu beliau selalu menyampaikan, tolong tanyakan kepada saya pertanyaan yang paling sulit saya jawab. Oh, contohnya yang paling sulit apa selama misalnya ini? soal reklamasi gitu ya. Kemudian yang kemarin ditanyakan oleh Pak Silvi
terkait dengan penggunaan dana CSR yang dipergunakan untuk ruang terbuka hijau, ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang Pak Ahok dan Pak Jarod sendiri sudah sangat siap. Oke, jadi sampai ke substansi ya, ya tentu, latihan dalam artian melakukan persiapan gitu ya. Ya, tetapi tidak kemudian dilakukan dengan cara coaching gitu ya. Ya. Satu momen tertentu ada coaching itu. Emang kenapa kok ada yang di coaching? Ya saya nggak tahu. Tapi banyak pertanyaan media ke saya gitu. Pak, ada simulasi khusus atau nggak ada. Kan nggak apa-apa juga kan? Ya tidak apa-apa, itu bagian dari proses membangun citra. Politik kan soal citra juga kan yang Nomor 3 bagaimana nih strateginya? Gimana Berita? Apa yang dilakukan? Iya, strateginya sebenarnya kalau dibilang pakai strategi yang gimana banget, enggak ya Mas ya. Iya. Jadi kita itu lebih kepada tim yang memberikan input dalam hal data. Ya, kita diskusi mengenai beberapa hal yang memang diminta oleh tim debat gitu ya. Dan rasanya nggak ada macam-macam, cuma itu, dan kita sama-sama tahu siapa itu Bang Sandi, siapa itu Mas Anies. Mereka sudah berkiprah di bidangnya sudah sangat lama. Dan ini kan artinya mereka sudah sangat kuat karakternya. Jadi intinya ya apa yang memang mereka ingin sampaikan ya disampaikan, cuma kan memang kita sama-sama tahu ketika di panggung debat waktu yang diberikan kan sedikit. Ya, kemarin dibatasi waktu. Pak Silvi sempat yang bertanya sampai habis waktu ya. Jadi ini kan sesuatu yang memang perlu dipersiapkan. Begitu banyak yang ingin disampaikan kepada warga, pemilih, dan itu adalah hak mereka. Ini kan Bu Tika, Anda psikolog juga ya? Saya psikolog. Nah, ada pendekatan psikologi nggak untuk mempersiapkan pasangan calon? Pendekatan psikologinya nggak banyak, Mas. Lebih kepada karakternya Mas Anies apa sih yang kuat, gitu kan? Kemudian Bang Sandi apa sih karakternya? Ya itu aja yang disampaikan sesuai dengan tagline kita. Jadi maju kotanya, bahagia warganya, itu aja yang diperkuat, nggak ada yang lain. Oke. Kan kalau bahagia mau nggak mau harus kelihatan muka bahagia dong, gitu kan? Saya kalau kenyang pasti bahagia. Ini urusan senyum juga nanti kita bisa diskusikan gitu kan. Apa sih yang membuat ketiga pasangan calon itu bisa tersenyum dengan tulus? Ini kan soal public speaking dan itu ada ilmunya. Tapi nanti di segmen berikutnya ya. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.